Salam pengkamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau seorang tukang batu marah yang maju adalah ini, atau mungkin juga bengkel itu yang maju ini. Kalau tukang batu yang marah yang maju adalah ini, karena ini menjadi alat yang selalu di tangan. Kalau tukang masak atau ibu-ibu marah, yang maju adalah ini. Semua dekat dengan ibu-ibu rumah tangga. Nah, tetapi juga hampir semua orang kalau mengalami kesedihan, dia akan menangis, mengalami kelumpuhan karena sedih. Kita melihat orang itu menangis, atau kalau tidak menangis ya hidupnya penuh dengan ratapan. Kemudian hidupnya akhirnya membuat dia lumpuh, tidak bisa bergerak dengan bebas karena kecewa, karena malu, karena terlalu sedih berlebihan, membuat orang putus asa, karena marah seperti tadi saya katakan, ketika kemarahan muncul, membuat kita menjadi lumpuh, buntu. Itu yang kita alami. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang kelumpuhan, tentang orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Di Serambi, salah satu kolam Bethesda itu ada 5 serambi. Kalau ada goncangan di air kolam itu, kolam Bethesda, pasti kalau ada orang sakit, dia terjun ke goncangan air itu, dia akan sembuh atau diharapkan sembuh, ada kesempatan sembuh. Ada orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Kemudian dia menanti-nantikan kesembuhan. Tetapi nampaknya orang itu belum lumpuh total. Karena ketika Yesus datang dan Yesus mengetahui orang itu sudah lumpuh lama dan sudah sekian lama tinggal di bilik itu untuk menanti air kolam itu digoncang supaya dia bisa terjun dan mohon disembuhkan. Tetapi ketika dia mulai merangkak pelan-pelan ke bibir kolam, kemudian orang lain sudah lebih dulu terjun, maka dia selama bertahun-tahun hanya menanti, tidak bisa terjun untuk mendapatkan kesembuhan. Lalu Yesus datang, maukah engkau sembuh? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka orang itu pun karena ditanya maukah engkau sembuh, dia langsung mengatakan, Guru, sudah saya nanti lama di sini. Setiap kali air itu digoncangkan, saya merangkak ke dekatnya, mau terjun. Lebih dahulu orang lain yang tidak lumpuh, yang terjun dulu. Sementara saya tidak ada sanak saudara saya yang membantu saya untuk melemparkan di kolam itu. Lalu Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu. Lalu orang lumpuh itu bangkit dan mengangkat tilamnya. Walaupun dia ditegur oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mengatakan ini hari Sabat, kamu tidak boleh mengangkat tilam. Dia mengatakan, orang yang menyembuhkan aku dari lumpuh, dia yang menyuruh aku bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka aku akan menaati dia. Lalu tentu saja mereka marah kepada Yesus karena Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, kelumpuhan membuat orang yang lumpuh bertahun-tahun itu tidak bisa berbuat apapun kecuali hanya berbaring di atas tilamnya. Kemudian Yesus datang membawa pembebasan. Kelumpuhan itu dibuka dan orang itu pun berlari, bahkan bersaksi bahwa Yesuslah, Tuhanlah yang sudah berbuat baik atas dirinya. Maka saya teringat ketika
ada satu keluarga yang aktif sekali di gereja dan anaknya menjadi frater atau calon imam. Kemudian anak itu dalam proses pendidikan sebagai calon imam, tiba-tiba di tengah jalan dia harus mundur dan dia kuliah di umum, kemudian untuk masa depannya sendiri yang tidak sebagai imam. Lalu keluarganya menjadi kecewa. Bapaknya yang tadinya aktif di gereja menjadi menarik diri. Yang tadinya aktif di lingkungannya juga menarik diri. Apalagi aktif di kelompok Sabtu Imam. Karena Sabtu Imam adalah pertemuan keluarga-keluarga yang terpanggil untuk mendoakan keluarga mereka yang menjadi calon atau sudah menjadi imam, frater, bruder, suster, seminaris. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang itu, bapak itu menjadi lumpuh. Dia menjadi tidak bebas lagi untuk melakukan ekspresi imannya, untuk melakukan kegembiraan imannya di dalam doa-doa bersama, karena dia malu karena anaknya tidak jadi imam, karena dia mungkin terlalu sedih, karena dia juga mungkin marah terhadap anaknya yang keluar. Tetapi anaknya kemudian justru menjadi rasul awam yang hebat. Dia menjadi dosen, bahkan menjadi prodiakon dan aktivis di parokinya ketika sudah menikah nantinya. Tetapi dalam proses kelumpuhan itu, angkatannya ditugaskan di paroki bapak itu dan tahu cerita tentang bapak itu yang mulai tidak aktif. Apalagi ketika frater Romo yang ditugaskan di parokinya itu sering mengunjungi rumahnya. Maka dia pun mengunjungi lagi sebagai Romo paroki. Berkali-kali dikunjungi dan dulu akrab, tentu saja semakin lama membuat gundah bapak itu yang sudah stop ke gereja. Kemudian akhirnya pelan-pelan bapak itu mulai buka lagi. Matanya terbuka lagi. Dia masih dikunjungi, dia masih diterima. Dia apalagi melihat anaknya sudah meniti karir yang baru selama beberapa tahun. Maka dia mulai masuk di dalam kesembuhan itu. Kelumpuhan rohani, kelumpuhan batin karena terlalu kecewa, terlalu sedih, terlalu marah. Kemudian mulai dilebur, disembuhkan oleh Tuhan. Dan akhirnya kemarahan itu menjadi masalah atau kesempatan yang berharga untuk menerima rahmat Tuhan. Dia mulai dengan gembira bertemu dengan tetangga-tetangga yang seiman seperti dulu lagi. Dia mulai gembira berkecimpung dalam kegiatan parokinya, lingkungannya. Dia mulai gembira dengan segala apa yang dibuatnya sebagai ekspresi imannya, dan hidupnya menjadi tidak lumpuh lagi, tetapi selalu bersemangat. Itulah buah-buah disembuhkannya kelumpuhan. Maka mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita lumpuh tidak hanya fisik tetapi lumpuh batin kita, rohani kita, lumpuh perasaan kita, sehingga kita harus datang pada Tuhan untuk disembuhkan. Dan Tuhan berbicara pada kita, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.